selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 710. Sampailah Kenshin dan Kaori di tempat restorannya Rena. Si Rena melihatnya. Ada angkutan umum yang masuk halaman parkirnya. Dikira orang yang akan membeli roti di tempatnya. Saat melihat dari jendela kerjanya, Rena pun terkaget jadinya. Ternyata itu Kenshin yang turun dari angkutan. Rena pun langsung menyambutnya. Dengan tersenyum Rena menyapa, "Hei Ken, kamu kok naik angkutan begini? Memangnya dari mana ini?" Lalu terlihat juga Kaori keluar pintu. Si Rena melihatnya dan langsung menyapa pula. "Oh, Mbak Kaori rupanya. Ayo masuk ke dalam." Kaori pun menjawabnya. "Iya Mbak Rena, baik-baik." Dengan tersenyum Kaori mengiyakan. Kemudian Kenshin bilang, "Oh ini Rena, aku nggak bisa mampir lama-lama ya. Soalnya sedang ditunggu banyak orang. Tamu-tamu perusahaan yang ikut lomba. Aku khawatir nanti mereka pulang. Jadi langsung aja ya aku bawa rotinya." Rena menjawabnya, "Tapi Ken, ini kan banyak sekali pesanannya. Apa muat ditaruh di angkutan? Biar aku bantu antarkan juga ya. Pakai mobil restoran ini." Kaori menyahutnya, dengan bicara pada Kenshin. "Iya, saya nggak apa sama Mbak Rena aja. Sekalian Mbak Rena bisa tahu acara lombanya." Kenshin pun membalasnya, "Entar malah aku merepotin Rena. Kan kamu sedang kerja di sini. Pegawainya aja Rena yang nganterin. Biar kamu nggak capek nantinya." Si Rena menyahutnya, "Oh mereka juga sedang kerja Ken. Lagi mengirim pesanan pula. Jadi nggak apalah. Ini mengantar roti kan bagian juga kerjaku." Dan Rena pun bersiap berangkat. Kenshin dan Kaori tak jadi mampir. Karena waktunya terbatas sekali. Kaori pun bilang ke Kenshin, Aku tak sama Mbak Rena aja ya. Sekalian menemani bicara." Kenshin lalu menjawabnya, "Baik Kaori, nggak mengapa." Hingga Kaori tak bersama Kenshin. Kaori naik mobil restoran dengan Rena. Lalu berjalanlah mobil mereka keluar. Di saat itu Kenshin bilang ke Rena, "Oh ya Rena, kamu jalan dulu ya. Soalnya kalau ngikuti angkutan ini, bisa lama sampainya. Entar bikin macet di belakangnya. Jadi aku sendiri tak mengapa. Lagian roti yang aku bawa hanya sedikit jumlahnya. Meski terlambat pun tak masalah. Asal rotinya sudah dibagikan ke orang-orang yang ikut lomba." Si Rena pun menjawabnya, "Iya Ken, kita duluan ya kalau gitu." Kaori pun juga bicara pada Kenshin, "Oh ya saya, entar jangan kemana-mana loh. Jangan bikin masalah lagi." Kenshin menjawabnya, "Masalah apa Kaori? Kan bukan aku yang buat masalah tadi. Iya nanti aku langsung kembali." Setelah itu Kaori dan Rena pun berjalan duluan. Sedang Kenshin masih pelan-pelan. Rupanya Kaori seperti teman dekat dengan Rena yang ini. Di dalam mobil itu mereka saling bicara, saling bercerita. Sedang di perusahaan PT Intel Corporation sendiri, acara lomba masih berjalan. Kemeriahan nampak terlihat sekali. Angelica, Isabella dan Larissa sedang berlomba membuat hiasan. Niken, Natalia dan Rena masih membicarakan tentang masalah sekolahnya Kaori. Apakah sudah selesai atau belum? Hingga tak beberapa lama kemudian, tibalah mobil restoran roti yang dinaiki Kaori dan Rena. Telah masuk ke halaman perusahaan. Banyak orang yang melihatnya, termasuk Rena Larrazati yang bersama Niken. Mereka melihat Kaori yang turun dari mobil itu. Di sampingnya ada Rena pula. Niken terkejut jadinya. Teman satunya yang bernama sama ada di sini. Lalu Rena, Niken dan Natalia pun bertanya di hatinya, "Memangnya di mana Mas Kenshin yang naik angkutan tadi? Kok tak ikut bersama pula? Lagi di mana dirinya?" Si Rena pemilik Lamborghini pun dalam benaknya bertanya begitu. Sedang Kenshin rupanya mengalami ban bocor bagian belakangnya dan harus menambal dulu di tempat tukang tambal di pinggir jalan raya. Angkutan tua yang dinaiki Kenshin pun berhenti. Di saat itu kondisinya antri pula. Terlihat dua mobil mengalami hal yang sama. Jadinya Kenshin pun mampir di kafe sebentar.
karena tak ada warung yang dekat di situ, yang dekat dengan angkutannya yang berhenti. Kemudian Kenshin mengecas handphonenya, lalu mengirim pesan ke Rena, memberitahukan tentang kabarnya. Kenshin menulis, "Oh ya Rena, maaf ya aku terlambat ini. Soalnya ban angkutan belakang lagi bocor. Jadi agak lama dikit aku sampainya. Sebab lagi antri 2 mobil yang akan menambal pula." Tulisan itu dikirimkan Kenshin ke nomornya Rena. Yang dimaksud Kenshin itu adalah Rena, teman SMP-nya, yang tadi bersama Kaori. Tapi Kenshin rupanya salah memilih nama. Pesan itu malah dikirimnya ke nomornya Rena yang punya Lamborghini. Jadinya Rena pun menerimanya. Si Rena membacanya, langsung saja membalasnya. "Oh enggak apa Mas Kenshin, itu tak masalah. Yang penting hati-hati saja ya di jalan." Waduh, Kenshin pun langsung menerima balasan itu. Tersadar Kenshin jadinya, kalau salah kirim dirinya. Dan Kenshin menjawabnya, "Makasih ya Mbak Rena, maaf ya aku tinggal tadi." Rena pun membacanya, tersenyum di hatinya. Setelah itu Kenshin mengulangnya, sambil memfoto angkutan yang bannya bocor. Dikirimkannya ke Kaori, agar Kaori tak khawatir, tak menunggu dan bertanya. Kaori pun menerimanya. Kaori bicara, "Iya say, nggak apa, kamu entar cepat balik ya." Kenshin mengiyakan. Kemudian roti-roti dibagikan pada semua peserta lomba. Sedang Kenshin yang ada di kafe ternama, tempat berkumpulnya para pegawai perusahaan, yang lagi istirahat maupun makan. Sekedar diketahui, di seberang jalan raya, adalah kompleks perkantoran. Ada satu gedung yang besar, yang banyak karyawannya. Mereka biasa ada di kafe ini, baik laki maupun perempuan. Sedang di sebelah paling kanan sendiri, ada dealer mobil dan motor yang besar pula. Kenshin duduk sambil menikmati kopi. Beberapa orang laki-laki dan perempuan melihat Kenshin yang sendiri. Di antara perempuan itu ada yang bilang, coba lihat cowok itu. Muda-muda tapi jadi sopir angkutan. Kasian juga angkutannya itu bannya lagi bocor. Tak dapat penumpang lagi, malah masuk ke sini. Kasian ya dia itu. Kayaknya kan dia gak pernah masuk ke sini. Pesan makanan dan kopi pula. Apa kagak tahu kalau kopi di sini harganya bukan seperti yang di warung. Yang dipesan yang spesial pula. Itu kan satu gelasnya 200.000. Apa dia punya uang segitu? Belum makanan itu pula. Pasti nanti jadi masalah. Cowok itu akan marah-marah karena tak bisa membayar. Tagihannya sangat mahal. Hahaha. Para pegawai wanita yang lagi istirahat itu tertawa, membicarakan dan ngerumpi tentang Kenshin yang duduk sendiri. Seragam mereka bertuliskan PT Citra Lestari, sama seperti gedung yang ada di seberang. Kemudian, terlihat ramai-ramai di depan perusahaan PT Citra Lestari. Banyak orang berkumpul di situ, hingga Kenshin melihatnya. Para pegawai di kafe pun sama. Rupanya, ada seorang Pak Ojek, seorang pengantar pesanan makanan, laki-laki yang sudah berumur, yang baru mengirim makanan di kantor. Terlihat sedang menangis di tepi jalan. Sepeda motornya telah hilang. Para warga di situ pun berkata, "Kalau gitu minta ganti saja Pak sama perusahaan ini. Kan para karyawan yang memesan. Jadi perusahaan harus yang mengganti." Security-nya pun menjawabnya, "Masalahnya Bapak ini motornya ditaruh di luar. Tak dimasukkan ke halaman. Jadi kami buka tangan. Tak ada CCTV di luar sini." Perusahaan tak bertanggung jawab. Rupanya yang memesan makanan adalah staf-staf kantor yang penting. Pak kurir itu hanya bisa duduk pasrah di tanah, sambil meratapi kehilangan motornya. Security lalu melaporkan pada pihak polisi. Tapi meski polisi datang pun di situ, motor yang dicuri tak akan kembali. Karena malingnya sudah pergi jauh. Dan para pegawai wanita yang ngomongin Kenshin pun ada di situ. Mereka hanya melihatnya saja, bersama dengan para warga lainnya. Hingga Kenshin pun menyeberang jalan, melihat apa yang terjadi. Mendapat cerita tentang bapak ini, yang kehilangan motornya, sehabis mengantar makanan di dalam kantor. Kenshin pun lalu bertanya, dengan menghampiri bapak yang lagi sedih itu. "Oh ya Pak, namanya siapa ya? Bapak minum dulu ya biar tenang." Kenshin mencoba menenangkan. Hanya Kenshin yang bilang begitu.
yang mendekati Pak Kurir dan memberinya minuman. Pak Kurir itu menjawabnya, "Oh, nama saya Pak Darji. Gimana saya bisa tenang, Mas? Motor untuk mencari uang, satu-satunya yang saya punya, telah hilang dicuri." Kenshin menjawabnya, "Tak usah khawatir Pak dengan motornya yang hilang. Nanti pasti ada gantinya." Kenshin menghibur dan menenangkan. Tapi maksud Kenshin yang baik, malah dianggap para pegawai yang di situ, terutama yang ngomongin Kenshin tadi, sebut saja namanya Lexi, malah bilang ke teman-temannya, "Memangnya bisa apa ya sopir angkutan ini? Kayak pahlawan aja dirinya." Teman-temannya pun tertawa, meremehkan dan berpikir tak baik ke Kenshin. Kemudian salah satu petinggi perusahaan itu keluar, malah bicara tak sopan. "Oh ya Pak Kurir, jangan duduk di depan sini ya. Silahkan pindah ke samping, sebab bos perusahaan akan datang bersama tamunya yang penting. Ayo security tolong disiapkan. Bos sebentar lagi tiba." Kenshin mendengarnya, melihat orang yang bicara itu tak ada rasa simpati pada bapak yang kehilangan motor ini. Sesaat kemudian, bos perusahaan mereka datang. Ada 2 mobil yang lewat jalan itu. Bosnya rupanya seorang wanita, disapa oleh security-nya. "Selamat datang Ibu Maya. Selamat tiba kembali." Para pegawai di situ pun tersenyum, menghormati bosnya yang baru tiba. Kenshin pun tak melihatnya, tak melihat pemimpin perusahaan ini. Rupanya itu Maya, yang tadi diselamatkan Kenshin, kembali ke perusahaannya sendiri. Anggun pun diajaknya pula. Setelah turun dari mobilnya, Maya bertanya pada security-nya, "Ada apa-apa di luar itu? Kok ramai begitu?" Security-nya menjawab, "Oh itu Ibu Maya. Ada kurir yang kehilangan motornya. Tapi para warga malah menyuruh minta ganti ke perusahaan. Salah kurirnya sendiri. Motor ditaruh di luar." Anggun pun berdiri bersama Maya. Lalu dia bicara, "Oh masalah kehilangan motor saja pakai ramai begitu. Kayak penting saja." Kemudian Anggun berkata, "Oh ya Maya, kita ke kafe luar dulu ya. Gua mau ngopi nih, melepas stres dan penat. Udah rugi miliaran rupiah, udah ditipu kayak begitu. Jadi gua mau tenang sebentar." Maya pun mengiyakan. "Oke Anggun, ayo deh kita ke sana." Sedang Kenshin ada di samping luar. Apakah mereka akan melihatnya? Melihat Kenshin di tempatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.